Aku menghilangkan kelamin kekasihku. Hai, perkenalkan, namaku Alona. Aku seorang gadis Dayak yang berumur 25 tahun. Sebelum mendengarkan kisahku, bantu like dan subscribe channel ini, supaya tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Buat yang sudah berlangganan, aku ucapkan terima kasih. Begini kisahku, awalnya aku adalah seorang gadis yang polos dan lugu. Keseharianku tak lebih sama seperti gadis lainnya. Pada suatu ketika, saat aku dan teman-temanku mandi di sungai, di dalam perjalanan pulang aku berpas-pasan dengan seorang laki-laki yang cukup tampan. Pesona laki-laki itu membuatku melirik ke arahnya, waktu yang bersamaan, dia juga melirik ke arahku. Karena tak saling mengenal, aku dan teman-temanku melanjutkan perjalanan dari sungai ke rumah. Waktu malam tiba, kebetulan di kampungku lagi ada acara pesta pernikahan. Aku dan teman-temanku bersama-sama pergi ke tempat hajatan itu. Secara kebetulan, aku bertemu kembali dengan laki-laki yang berpas-pasan denganku di jalan tadi. Dari kejauhan laki-laki itu terus menatap ke arahku, dia selalu memperhatikan gerak-gerikku. Dari kejauhan aku juga melihat laki-laki itu berbicara dengan salah satu pemuda yang satu kampung denganku. Kemudian pemuda itu mendekatiku. Dia menyampaikan kalau laki-laki yang berpas-pasan denganku tadi meminta bertemu denganku. Hal itu membuatku tersipu malu dan aku mengganggu pelan seraya mengikuti laki-laki itu. Sejak malam itu, kisah kami pun dimulai. Dengan ramah dia menyapaku dan memperkenalkan dirinya, ternyata nama laki-laki itu adalah Roy. Roy mengatakan kepadaku, sejak pertama kali melihatku, dia sudah terpikat akan kecantikanku, kemudian Roy memintaku untuk menjadi kekasihnya. Karena ketampanannya, aku pun menerima Roy dengan senang hati. Keesokan harinya, Roy yang tahu rutinitasku yang setiap hari ke sungai, dia mengikutiku dan membantu membawakan cucian yang aku bawa. Dengan bersenda gurau kami berdua sangat senang dan rasanya ingin selalu berdua. Sejak menjalin kasih dengan Roy, aku sudah jarang berkumpul main bersama teman-temanku. Rasanya aku ingin sekali selalu berduaan bersama Roy. Roy pun demikian, dia selalu mencariku dan selalu mengucapkan kata-kata romantis. Seiring berjalannya waktu, tak terasa hubungan kami sudah berjalan 2 tahun lamanya. Kian hari, kedekatanku dan Roy semakin romantis. Tak berselang lama, kontrak kerja Roy dengan perusahaan tempatnya bekerja sudah berakhir. Sewaktu malam tiba, Roy menyelinap ke rumahku, dia menggedor pintu kamarku dengan pelan. Aku yang kaget akan hal itu segera menemui Roy, karena selama menjalin hubungan, tidak pernah Roy datang seperti ini. Roy mengajakku berjalan-jalan sambil mencari udara segar. Aku pun mengikuti Roy dan berjalan di sampingnya. Saat itu Roy tidak mengatakan apa-apa, dia hanya terdiam sambil menggenggam tanganku. Aku pun bertanya kepada Roy, apakah yang membuat dia menemuiku di malam yang sudah larut ini. Sambil menghela napas panjang, Roy mulai berbicara kepadaku. Dengan berat hati, Roy meminta izin kepadaku untuk pulang ke kampung halamannya dan dia mengatakan kalau kontrak kerja yang dia tandatangani sudah berakhir. Aku yang saat itu langsung terdiam dan melepaskan genggaman tangan Roy. Langkahku terhenti dan saat itu aku tidak tahu mau mengatakan apa. Namun Roy melanjutkan ucapannya. Dia memegang bahuku dan berjanji akan kembali, kemudian Roy meraba sakunya dan dia mengambil sebuah cincin. Sambil memakaikan cincin itu, Roy mengatakan setelah dia kembali, dia akan segera melamar dan menikahiku. Karena melihat wajah Roy yang penuh ketulusan, aku pun mengizinkan Roy untuk pulang kampung. Keesokan harinya, Roy pamit untuk berangkat dan dia mengatakan jika aku bisa menghubungi lewat sahabatnya yang bekerja satu PT dengannya. Sambil melambaikan tangan dan tetesan air mata, aku pun melepas kepergian Roy. Di dalam hati, aku yakin kalau Roy akan kembali, karena setauku Roy sangat sayang kepadaku. Sejak hari itu, hari-hariku terasa sepi, semangat hidupku pun terasa berkurang,
Entahlah rasanya untuk bernapas pun aku sesak. Waktu yang berlalu, tidak terasa sudah 6 bulan sejak kepergiannya, Roy tidak sama sekali mengabariku. Karena tak sabar menunggu, akhirnya aku mencari teman Roy yang pernah dia ceritakan. Keesokan harinya, aku sudah bertemu dengan Iwan. Iwan adalah teman dekat Roy selama di perusahaan. Melihat kecantikanku, Iwan pun berkata, wajar kalau Roy jatuh hati kepadaku. Namun aku tidak menghiraukan apa yang dikatakan Iwan, aku hanya terfokus kepada keinginan tahuku tentang keberadaan Roy. Dengan terbata-bata Iwan mengatakan kalau Roy tidak akan pernah kembali. Aku yang saat itu berdiri, langsung terjatuh seraya menangis. Tapi aku tidak percaya apa yang Iwan katakan. Melihatku yang menangis, Iwan pun merasa iba. Dengan berat hati Iwan mengatakan kalau sebenarnya Roy sudah memiliki seorang istri dan anak. Mendengar hal itu, hatiku hancur berkeping-keping. Aku tak kuasa berdiri. Bahkan menarik napas saja terasa berat. Aku tak menyangka kalau Roy setega itu denganku, karena setauku Roy mengaku lajang. Tapi mengapa dia tega membohongi gadis kampung yang tulus seperti aku? Air mataku bercucuran semakin deras. Iwan yang melihatku saat itu, memegang bahuku dan memintaku duduk dan memberikan segelas minuman, dia mencoba menenangkanku. Tapi aku yang terlanjur jatuh cinta ini merasa seolah-olah duniaku menjadi runtuh. Hari-hariku berlalu tanpa Roy. Sikapku yang dulu ceria menjadi pendiam, aku lebih banyak mengurungkan diri di dalam kamar daripada kumpul bersama temanku. Orang tuaku yang menyaksikan kepedihanku dan melihat kondisiku yang tak karuan, mereka memutuskan untuk melakukan ritual yang bisa menghilangkan kelamin laki-laki yang terkenal ampuh di wilayah Dayak. Waktu malam tiba, ritual itu telah dilaksanakan oleh kepala suku adat Dayak. Kepala suku berkata kepadaku kalau dalam waktu dekat Roy akan kembali. Beberapa hari kemudian, benar saja saat aku lagi duduk termenung di rumah, seseorang menggedor pintu rumahku. Setelah pintu dibuka, aku kaget bukan kepalang, aku sambil menangis langsung memeluk erat sosok yang ada di hadapanku. Iya, dia itu adalah Roy. Sambil menangis, aku memukul tubuh Roy yang terlihat kekar. Saat itu Roy hanya membiarkan saja apa yang aku lakukan kepadanya. Setelah menangis histeris, aku mempersilahkan Roy untuk masuk ke rumah. Aku mengatakan semua yang Iwan katakan kepada Roy, dan aku menanyakan apakah benar dia mempunyai istri dan anak. Dengan merunduk, Roy mengangguk pelan. Dia meminta maaf karena telah membohongiku. Aku yang mendengarkan hal itu terdiam 1000 bahasa. Roy juga menceritakan apa yang terjadi kepadanya. Dia mengatakan kalau kelaminnya tidak berfungsi. Dia benar-benar meminta maaf kepadaku dengan tulus. Aku pun mengatakan kepada Roy, aku akan mengobatinya dengan syarat dia harus menikahiku seperti yang pernah dijanjikan. Karena cinta Roy kepadaku tulus, akhirnya Roy mengatakan dia setuju dengan pendapatku. Dia juga mengatakan akan menceraikan istrinya itu. Beberapa minggu kemudian, kondisi Roy sudah pulih normal. Dia segera melamar dan menikahiku. Dari hubungan ini, kami dikaruniakan seorang putri yang sangat cantik. Demikianlah kisahku, sampai jumpa pada kisah lainnya, terima kasih.